Ya. Ya. Yang sana mengatakan jumhur, sini mengatakan jumhur. Nah, jumhur yang mana? Nah, inilah pentingnya objektivitas ketika membahas permasalahan. Memang saya rasakan ada publik ustadz yang udah jadi public figure gitu. YouTube-nya yang subscribe udah jutaan gitu. Yang lihat juga jutaan, terkenal. Nah, itu contohnya mengatakan, ya saya tidak mengingkari bahwa sebagian ulama Syafi'iyah itu membolehkan maulid. Ingat kalian kalimat sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan maulid. Itu talbis. Maksudnya apa? Itu apa ya talbis itu bahasanya? Apa bahasanya? Hah? Indonesianya, bahasa Indonesia talbis itu. Kayak seolah-olah menutup-nutupi. Coba sekarang kita hitung seluruh ulama Syafi'iyah yang nggak bolehin maulid dari kalangan Syafi'iyah, maulid yang tidak ada ikhtilatnya, maulid yang tidak ada khomer-khomernya, maulid yang sekedar duduk bareng-bareng ngumpul, ada acara baca Quran, terus sambutan panitia, terus dengerin ceramah, habis itu bagi makanan pulang. Sebutkan dari kalangan ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan. Itu Pak. Permasalahannya banyak oknum. Ini perlakuannya nggak satu dua, banyak. Yang sudah disebut ustadz, tapi menurut saya oknum ustadz. Kayak gitu. Ulama Syafi'iyah membolehkan maulid itu. Ulama Syafi'iyah. Nggak hanya Syafi'iyah, jumhur ulamanya 4 mazhab itu membolehkan. Yang tidak membolehkan maulid karena ada pelanggaran-pelanggaran di maulid justru minoritas. Sekarang dibalik. Makanya itu kan akhirnya solusinya bagaimana? Diajak diskusi. Sampai yang mengatakan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan. Ayo diskusi. Sekarang ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh maulidan siapa? Ayo diskusi. Tapi ketika diajak diskusi, gak mau. Katanya gak boleh duduk bersama ahli bid'ah. Iya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Padahal dia sudah melakukan talbis. Mending kalau ini masih mending ini ya, masih menghormati gitu. Beliau masih menghormati sebagian ulama Syafi'iyah. Saya tidak mengingkari sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan maulid. Mending masih menyebutkan sebagian. Ada lagi ustadz yang lain yang sudah diustadkan, dielu-elukan, berbohong atas nama madhab Syafi'i. Berbohong, mengatakan melafalkan niat, talafut bin niat usalli nawaitu, itu yang mensunnahkan cuma sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah. Itu Abu Abdullah Az-Zubairi dalam kitab Al-Muhadzab. Itu pun sudah dibantah oleh Imam Nawawi. Pede sekali beliau bilang. Padahal beliau ini sudah berdusta, bohong, menghalalkan bohong untuk mendoktrin masyarakat agar ikut pendapatnya. Itu Pak permasalahannya. Makanya sama santri-santri, ulama santri-santri yang Syafi'iyah, pesantren-pesantren ditantang. Ayo kalau mau debat, ayo silakan debat. Bohong atas nama Syafi'iyah kamu. Enggak ada satupun ulama Syafi'iyah yang tidak mensunnahkan talafut bin niyah. Sebutkan ulama Syafi'iyah yang tidak mensunnahkan melafadzkan niyah. Abu Abdullah Az-Zubairi itu mewajibkan talafut bin niyah. Karenanya disalahkan oleh Imam Nawawi. Mewajibkan talafut bin niyah itu salah. Yang benar talafut bin niyah sunnah. Nah beliau bilang yang mensunnahkan cuma satu, dibantah oleh Imam Nawawi. Akhirnya kesimpulan beliau, madhab Syafi'i talafut bin niyah tidak sunnah. Bohong, membohongi masyarakat, disebar ke YouTube, gak mau minta maaf. Ditantang debat, gak mau datang, gak berani. Repotnya seperti itu. Ada ustadz menjelek-jelekkan kitab Ihya, jelek-jelekkan kiai-kiai, santri-santri seluruh dunia yang ngaji kitab Ihya. Tuh lihat noh. Kalau orang yang ngaji kitab sono ngajinya Ihya, sesuai Ihya.
dari 1.200-an atau 1.000 sekian hadis itu dhaif dan palsu 900-annya. Makanya santrinya kayak gono. Kalau kita ngaji 2 kali sudah tahu bid'ah, sudah tahu sunnah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang hitung kitab Ihya hadisnya hanya 1.200? Siapa? Sudah baca sampean? Kitab Ihya itu hadisnya 3.000 sampai 4.000-an hadis. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada. Tapi nggak sampai 30%. Sekitar paling 20%. Itu pun cuma menjadi penguat. Ya, penguat Quran, penguat hadis yang sahih lainnya. Ya Allah, kalau terlalu pede tanpa diiringi akhlak, tanpa diiringi manhaj ilmiah ketika menyampaikan permasalahan, itu jadi masalah. Makanya masyarakat bingung. Kesini ke Ustadz Khazin. Ustadz Khazin bilang jumhur mengatakan talafut bil niyah sunnah. Soalnya Ustadz Sono mengatakan nggak ada. Bahkan Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah. Ya udah adu data. Diskusi gitu Pak solusinya. Nah, makanya sebisa mungkin saya usahakan, kalau saya nggak tahu saya bilang nggak tahu. Setahu saya berarti itu setahu saya. Saya nggak berani mengatakan nggak ada. Bilang setahu saya. Ada ustadz juga yang mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda di iftitah, itu nggak ada. Ada hadisnya di Mu'jam At-Tabrani, di Syu'abul Iman Al-Baihaqi ada. Beliau mengatakan saya punya kitab 1.000 sekian hadis. Nggak ada. Hadis palsu pun nggak ada. Ada, itu ada. Tapi juga nggak mau minta maaf saya salah. Nggak mau minta maaf. Oh saya salah. Ada ternyata. Nggak mau meralat perkataannya. Kalau emang niatnya baik, pengen mencerdaskan bangsa dan negara ini, nggak pengen huzuz nafsi, nggak pengen membangun diri sendiri. Kalau salah dari ditinggalkan salah, akan ngomong, iya saya salah, ya saya salah. Gitu ya Pak ya. Jadi, dan terus saya pilih kata sono sohai, kata sana dhaif, itulah Pak. Sampai ketika belajar, oh namanya ustadz itu juga manusia. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Karena selalu kita tetap ngaji sambil membaca sendiri, ngaji diskusi. Nanti kalau sampai Anda bingung, tanyai salah satu ustadznya. Ustadz Sono bilang yang jumhur ini yang ini, antum bilang jumhur ini yang ini. Datanya yang mana? Datangin lagi. Ustadz Khazin bilang seluruh ulama Syafi'iyah mensunnahkan talafut biniyah. Bahkan 4 madhab juga yang mu'tamad fi qaulil mutaakhirin mensunnahkan talafut biniyah usolli. Saya bisa adu datang ke rumah saya. Ya, datang ke rumah saya. Tak adu datanya, ayo, tak bukain kitab Syafi'iyah. Dari yang kecil saibrit segini, ya, sampai yang berapa? 27 jilid ada. Tak bukain datanya, ayo, ulama Syafi'iyah, benar. Adu data, gitu Pak ya. Jadi memang orang awam nggak bisa menghukumi, kan nggak bisa merujuk. Kalau kami bisa Pak. Ada orang bilang, ada ustadz bilang kitab Ihya cuma 1.000 sekian ratus hadisnya. Dari mana? Kita buka takhrijnya Zubaidi, tambahan takhrijnya Subki, tambahan ada kitab khusus takhrij hadis Ihya ada 4.000 sekian hadis Pak. Kok dia bilang cuma 1.000 sekian? Dari mana datanya? Ngitung sendiri apa cuma kira-kira? Gitu caranya. Jadi ya disinilah pentingnya objektif, sampaikan apa adanya. Objektif. Ya kalau nggak sesuai dengan pendapat kita nggak masalah kan. Ini masalah beda. Monggo silakan. Saya sampaikan ke antum semua. Ada kalanya ini di sono boleh, di kita nggak boleh, di kita nggak boleh, di sono boleh. Saling menghormati. Nggak perlu saling bid'ain selama masalah-masalah yang kita bisa toleransi. Jangan mengklaim kebenaran sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Iskandar ya. Adu data. Ini sebenarnya tinggal adu data.